Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 12 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Kamu Tidak Sendirian. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan. Dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk. Pencobaan kehilangan kuasanya dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan, tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat jiwa-jiwa tunduk di bawah penindasan dan dibebani dengan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan berat, dan siap untuk mati dengan keputusasaan. Kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Malaikat-malaikat dari surga memaksa mundur malaikat-malaikat jahat yang mengelilingi orang-orang ini, dan memimpin mereka untuk menginjakkan kaki mereka di atas fondasi yang tahan uji. Peperangan yang berkecamuk di antara tentara kedua belah pihak nyata, seperti orang-orang yang berperang dengan tentara-tentara dunia ini. Dan kepada hasil pertentangan rohani inilah tergantung nasib abadi. Kepada kita, seperti kepada Petrus, kata ini diucapkan, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Bersyukurlah kepada Allah, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia yang sangat mengasihi dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Tidak akan meninggalkan kita dalam peperangan melawan musuh Allah dan manusia. Sesungguhnya katanya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan Ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Ketahui dan percayai kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin. Kasih itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Saudaraku dalam Tuhan, tema bulan April adalah menang dalam Kristus. Artinya, di luar Kristus kita kalah. Tidak heran renungan hari ini dengan jelas menyatakan, pulang ke rumah halaman 115, paragraf 1.
Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya dengan tinggalnya Kristus dalam hati kita, oleh iman, kita bisa menang. Jika Kristus tidak tinggal dalam hati kita, maka kita dijamin kalah. Bagaimana Kristus tinggal di dalam hati kita? Bapa Kita Peduli halaman 288 paragraf 5 menyatakan, bila mana Kristus tinggal di dalam hati, maka kehadirannya akan tampak. Kata-kata serta perbuatan yang baik dan menyenangkan menyatakan roh Kristus. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Berikutnya, Experiences in Australia, halaman 7, paragraf 5. Hanya ketika roh Kristus diam di dalam hati oleh iman, kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Jelas, Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya dalam hati kita oleh iman. Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian dalam Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus di dalam hati kita oleh iman, yaitu dengan menerima tinggalnya roh anak Allah, roh Kristus dalam hati kita, karena roh anaknya lah yang Allah suruh ke dalam hati kita. Dengan ini, para pelajar Alkitab dan para pembaca tulisan roh nubuat akan mudah memahami tulisan roh nubuat berikut ini yang sering menjadi perbincangan. Alfa Omega jilid 6, bab 73, halaman 314 menuliskan, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Dosa itu adalah sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Dan oknum ketiga sama dengan Kristus telah memberikan rohnya, roh Kristus, dan kuasa dari kealahan itu sama dengan kuasa ilahi. Perhatikan yang ditandai dengan warna-warna khusus. Jadi, oknum ketiga dari kealahan itu adalah rohnya Kristus. Dan memang roh itu adalah kuasa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Ingat tadi, Nyonya White katakan, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan atau dosa, ya, karena kejahatan itu sama dengan dosa, adalah tinggalnya Kristus dalam hati kita oleh iman. Jika satu-satunya artinya hanya Kristus, tidak ada yang lain. Karenanya, oknum ketiga itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Perhatikan tulisan roh nubuat berikut ini dan masih dari buku yang sama, Alfa dan Omega, jilid 6, dan dari bab yang sama, bab 73, halaman 319, paragraf 1. Perhatikan Nyonya White jelaskan, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Tidak bisa putus. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Perhatikan, hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus.
Yang biru perhatikan, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kutipan yang sangat padat makna dan mendalam. Kita sama sekali tidak bisa terputus dari Yesus, meski Dia sudah kembali ke surga. Karena kalau terputus, kita tidak dapat hidup, kita mati. Perhatikan yang warna biru. Tanpa Kristus kita tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Itu sebabnya Nyonya White katakan tadi dalam renungan hari ini, satu-satunya perlindungan adalah tinggalnya Kristus dalam hati kita oleh iman. Sebab tanpa Kristus kita tidak bisa menang. Kita harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus yang kudus. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White jelaskan, dalam Testimonies for the Church volume 9, halaman 189, paragraf 3, yang berkata, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Jelas bahwa oknum ketiga dari kealahan tersebut adalah Roh Kristus, karena hanya ada satu roh, yaitu Roh Kristus. Dan jika kita mau memiliki kesatuan dalam jemaat, kita harus memiliki satu Allah, satu juru selamat, dan satu roh, yaitu Roh Kristus, bukan roh yang lain. Itu sebabnya renungan hari ini katakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 115, paragraf 2. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Namun, sejak kebangkitannya, Yesus telah kembali ke surga. Lalu bagaimana Dia menyertai kita? Alfa dan Omega jilid 5 halaman 167 menjelaskan, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Melalui Roh-Nya, Yesus masih melayani kita. Roh Yesus sama dengan Roh Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristus inilah Yesus menyertai kita. Sebab Dia tidak akan meninggalkan jiwa yang untuknya Yesus telah mati. Kutipan ini diambil dari buku yang sama dengan kutipan oknum ketiga dari kealahan tadi, yaitu Kerinduan Segala Zaman. Adakah Nyonya White mengajarkan adanya dua roh? Tentu tidak. Ingat tadi Nyonya White katakan, ada satu roh, yaitu Roh Kristus. Jadi kita tidak sendirian, saudaraku dalam Tuhan, sebab Yesus menyertai kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Nah, mungkin ada yang bergumul dengan pernyataan berikut ini yang terdapat dalam renungan hari ini juga. Pulang ke Rumah, halaman 115, paragraf 1, yang berkata, apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk, pencobaan kehilangan kuasanya, dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Nah, jika Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, maka itu sama dengan Kristus memuliakan dirinya sendiri. Padahal, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Yesus tidak memuliakan dirinya, tetapi Bapanya lah yang memuliakan Yesus. Lalu bagaimana hubungannya dengan pernyataan Roh Kudus yang memuliakan Yesus tersebut? Ingat tadi bahwa Nyonya White tulis, bila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan ditundukkan. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut tentang roh siapa yang melembutkan dan menundukkan hati kita. Di Adventist Home halaman 101, paragraf 3, yang White menyatakan, hatiku dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Allah. Jadi, roh yang melembutkan dan menundukkan hati itu adalah Roh Allah, Roh-Nya Bapa. Karenanya, Roh Kudus yang memuliakan Yesus dan yang melembutkan serta menundukkan hati adalah Roh-Nya Allah itu sendiri, Roh-Nya Bapa.
Sebab sebagaimana pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 54 tadi, bahwa Bapanya lah yang adalah Allah yang memuliakan Dia. Jelas. Nah, apakah ada dua roh? Roh Allah dan roh Kristus. Apakah roh Allah ini tinggal dalam hati kita juga? Lalu ada berapa roh yang tinggal dalam hati kita? Paulus berkata hanya ada satu roh, Efesus 4 ayat 4. Nyonya White juga tulis, hanya satu roh, roh Kristus. Lalu bagaimana dengan roh Allah ini? Kemenangan akhir halaman 499. Kembali kita baca. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Bapa memberikan rohnya kepada anak, dan Yesus berikan rohnya kepada kita. Melalui Yesus, kita bisa ambil bagian dalam kepenuhan rohnya Bapa. Inilah yang Yesus jelaskan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Baca Yohanes 14 ayat 20, Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Jadi, dengan menerima roh Kristus, itu sama dengan menerima roh Bapanya, karena roh Bapa di dalam anak. Review and Herald November 12, tahun 1889, paragraf 11, Nina White menyatakan, kita harus mencari gerakan mendalam dari roh Allah, agar roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Kehadiran roh Kristus dalam hati kita adalah sama dengan kehadiran roh Allah, roh Bapanya. Sebab roh Allah Bapa telah dikaruniakan ke dalam anaknya. Allah Bapa telah berikan rohnya di dalam anaknya tanpa batas. Jelas bahwa segalanya Bapa telah sediakan dan berikan hanya melalui anaknya. Sebab anaknya adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui anak. Dan anaknya berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman melalui kehadiran rohnya. Kita tidak sendirian. Rohnya, roh Kristus menyertai kita, beserta kita, dan tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang penting pagi hari ini. Kami tidak sendirian. Sebab Kristus yang telah menyatakan janjinya akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman, benar-benar dan sungguh-sungguh hadir menyertai kami. Meski dia telah kembali ke surga, dia kirimkan rohnya. Dia curahkan rohnya yang kudus, roh Kristus, untuk menyertai kami. Bahkan tidak hanya itu, rohnya tinggal dalam hati kami. Dan itulah satu-satunya perlindungan untuk melawan dosa, melawan kejahatan, agar kami dibenarkan layak untuk mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.